Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasi guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perencanaan pajak. Saya Rafa Kamal Paresta dengan NIM 2005523029. Kemudian ada Azan Asyaris dengan NIM 2105523015. Yang ketiga ada Francisca Oktaviani dengan NIM 2205523032. Dan yang terakhir ada Indah Mutiara dengan NIM 2205520020. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai manajemen perpajakan. Untuk pengertian dari manajemen perpajakan merupakan usaha menyeluruh yang dilakukan wajib pajak pribadi maupun perusahaan atau organisasi, sehingga hal-hal yang bersangkutan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, ekonomis, dan memberi kontribusi maksimal bagi perusahaan. Sementara itu, menurut para ahli, pengertian dari manajemen pajak salah satunya dari Lumban Toruan pada tahun 1996 menyatakan manajemen pajak erat kaitannya dengan laba rugi perusahaan. Manajemen pajak merupakan upaya memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak pada jalur yang benar, namun berakibat beban pajak berkurang sehingga laba dan likuiditas sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, tujuan dari manajemen perpajakan. Tujuan dari manajemen perpajakan ini guna untuk mengurangi pembayaran pajak tanpa melanggar peraturan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan guna menghindari risiko sanksi atau denda, serta memaksimalkan keuntungan perusahaan melalui pengelolaan pajak yang baik, sehingga keuangan dapat dioptimalkan secara efisien dan strategis. Jadi, poin dari tujuan manajemen perpajakan ini yang pertama adalah untuk kepatuhan pajak. Memastikan bahwa perusahaan atau individu memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai aturan. Poin yang kedua guna untuk optimalisasi pajak, yakni menggunakan strategi perpajakan yang legal untuk meminimalkan beban pajak. Poin yang ketiga untuk mitigasi risiko pajak, yakni mengurangi risiko sanksi, denda, atau audit pajak. Dan yang terakhir untuk efisiensi keuangan, yakni mengelola arus kas dengan perencanaan pajak yang efektif. Selanjutnya, fungsi dari manajemen perpajakan dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama ada tax planning atau perencanaan pajak. Yang kedua, tax organizing atau pengorganisasian pajak.
Yang ketiga ada tax actuating atau pelaksanaan pajak. Dan yang keempat tax control atau pengawasan pajak. Kita bahas yang pertama, tax planning. Tax planning ini adalah langkah awal untuk memetakan kewajiban perpajakan dengan cermat. Perencanaan pajak membantu menganalisis celah-celah legal yang memungkinkan penghematan pajak tanpa melanggar aturan. Tujuannya agar pembayaran pajak efisien, tetapi tetap sesuai regulasi yang ada. Dan strategi seperti ini bisa jadi kunci untuk menjaga arus kas tetap sehat. Selanjutnya, tax organizing. Setelah rencana disusun, waktunya menyusun tugas dan tanggung jawab. Pengorganisasian ini memastikan semua dokumen pajak seperti faktur, laporan, dan bukti transaksi tersusun rapi dan siap diaudit kapan saja. Jika pengelolaannya baik, tidak perlu khawatir ada dokumen yang hilang atau data yang tercecer. Kemudian fungsi yang ketiga, tax actuating atau pelaksanaan pajak. Ini merupakan tahap eksekusi di mana semua strategi yang dirancang sebelumnya mulai dijalankan, mulai dari melaporkan pajak hingga membayar kewajiban tepat waktu. Di sini disiplin dan kepatuhan sangat penting. Jadi sebaiknya diperhatikan dengan baik. Lalu fungsi yang terakhir, yang keempat, tax control atau pengawasan pajak. Fungsi ini memastikan semua proses berjalan sesuai dengan rencana. Apakah pajak sudah dilaporkan sesuai ketentuan? Apakah ada potensi kesalahan yang perlu segera diperbaiki? Pengawasan yang baik mencegah munculnya denda atau penalti yang merugikan. Berikut beberapa jenis-jenis pajak. Yang pertama ada pajak penghasilan atau PPh. Kemudian ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang ketiga ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Yang keempat ada pajak bumi bangunan atau PBB. PPh atau pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan individu atau badan usaha. PPN atau pajak pertambahan nilai merupakan pajak atas transaksi barang dan jasa. Yang ketiga, PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Merupakan pajak atas barang yang tergolong mewah. Yang keempat, PBB atau pajak bumi bangunan merupakan pajak atas properti seperti tanah dan bangunan. Kemudian kita akan membahas tantangan yang akan dihadapi pada manajemen perpajakan. Yang pertama ada kompleksitas peraturan, lalu ada perubahan regulasi, kemudian ada kurangnya pemahaman staf, dan yang keempat ada resiko kesalahan administrasi.
Kita akan bahas yang pertama, tantangan yang pertama yakni kompleksitas peraturan. Jadi, dalam sistem perpajakan seringkali memiliki aturan yang rumit dengan berbagai jenis pajak, insentif, dan pengecualian. Hal ini dapat mempersulit individu atau perusahaan untuk memahami dan mengelola kewajiban pajak mereka dengan benar. Kemudian tantangan yang selanjutnya perubahan regulasi, yakni perubahan regulasi yang dinamis. Jadi, peraturan pajak dapat berubah secara berkala, baik melalui amandemen undang-undang, peraturan pemerintah, atau kebijakan baru dari otoritas pajak. Jadi, perusahaan maupun individu harus terus memperbarui informasi mereka agar tetap patuh terhadap perubahan ini. Kemudian kurangnya pemahaman staf. Jadi kurangnya pemahaman staf terkait perpajakan. Tidak semua staf keuangan atau administrasi memiliki pengetahuan mendalam tentang aturan perpajakan. Jadi kurangnya pelatihan dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan atau pembayaran pajak. Kemudian tantangan yang terakhir adalah risiko kesalahan administrasi. Jadi proses administrasi yang tidak tepat seperti kesalahan dalam pengisian formulir atau pencatatan data perpajakan dapat mengakibatkan sanksi atau denda. Pengelolaan data yang buruk juga dapat menghambat audit pajak. Dan dari semua tantangan ini sebaiknya perusahaan atau individu dapat mengatasinya dengan baik. Saya Indah Mutiara Dewi. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan perpajakan. Apakah kalian sudah tahu apa itu perencanaan perpajakan? Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak untuk meminimumkan kewajiban pajak. Tujuan perencanaan pajak. Yang pertama, mengurangi beban pajak. Yang kedua, mengoptimalkan kewajiban pajak yang harus dibayar melalui pengelolaan yang cermat. Yang ketiga, memanfaatkan insentif pajak. Yang keempat, mengidentifikasi potongan dan insentif pajak yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi kewajiban pajak. Yang kelima, menghindari sanksi pajak. Yang keenam, menghindari kesalahan dalam pelaporan pajak yang bisa mengakibatkan sanksi atau denda. Yang ketujuh, meningkatkan arus kas. Yang kedelapan, mengelola pajak sedemikian rupa agar arus kas perusahaan atau individu tetap sehat. Prinsip dasar perencanaan pajak. Yang pertama, legalitas. Semua tindakan dalam perencanaan pajak harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Yang kedua, efisiensi. Perencanaan pajak harus dilakukan dengan cara yang efisien dan menguntungkan tanpa melanggar hukum. Yang ketiga, kesesuaian dengan tujuan keuangan. Perencanaan pajak harus disesuaikan dengan tujuan keuangan jangka panjang individu atau perusahaan. Yang keempat, kepastian. Dalam perencanaan pajak harus ada kepastian mengenai implikasi pajak dari setiap keputusan yang diambil. Strategi perencanaan pajak. Yang pertama, pemilihan struktur bisnis yang tepat. Menentukan bentuk usaha, PT, CV, firma, yang sesuai untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar. Yang kedua, pengelolaan pendapatan dan pengeluaran. Mengatur pendapatan dan pengeluaran agar sesuai dengan prinsip efisiensi pajak.
Yang ketiga, pemanfaatan potongan dan insentif pajak. Memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah seperti tax holiday, tax allowance, atau potongan lainnya. Yang keempat, transfer pricing dan penentuan harga jual antar perusahaan. Menerapkan kebijakan transfer pricing yang sesuai untuk mengoptimalkan pajak antar entitas dalam grup perusahaan. Baik, Mas. Sebelum itu aku mengatakan ada satu ekonomi dan bisnis menurut maaf. Yang melanjutkan presentasi saja ada bab yang penyusutan. Pengertian penyusutan aset peroleh aset yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Menurut PSAK nomor 17, pengertian penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasikan. Tujuan dari penyusutan aset tetap yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mencerminkan nilai aset tetap yang sebenarnya. Yang kedua, mencegah overvaluation aset tetap. Yang ketiga, menghindari biaya tambahan. Yang keempat, menentukan strategi investasi yang tepat. Yang kelima, mengurangi risiko kerugian perusahaan. Yang keenam, mengelola arus kas secara efektif. Yang ketujuh, mengurangi beban pajak penghasilan. Yang terakhir, meningkatkan akuntabilitas dan kontrol. Kebijakan pajak untuk penyusutan. Kebijakan pajak untuk penyusutan harus mempertimbangkan 3 hal, yaitu keadilan pajak atau tax equality. Untuk keadilan pajak perlu diperhatikan jenis kegiatan dari wajib pajak. Apakah perusahaan manufaktur atau perusahaan jasa? Bagaimana struktur modal, padat modal atau capital intensif, atau padat karya atau labor intensif. Dengan adanya penyusutan, maka kegiatan usaha manufaktur dan jenis usaha yang padat karya akan lebih diuntungkan daripada yang lainnya. Yang kedua, kebijakan ekonomi. Dengan adanya penyusutan membawa akibat pada peningkatan modal atau capital growth. Jika penyusutan besar, maka setelah pajak cukup besar, pengembalian atas investasi atau return on investment atau bisa disebut ROI besar, sehingga arus kas menjadi tinggi. Menurut ketentuan perpajakan, perhitungan penyusutan dimulai pada tahun perolehan. Secara ekonomis dapat diatur dengan peraturan tertentu secara efektif untuk mendorong atau menghambat suatu peningkatan modal. Penyusutan secara selektif dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, penyusutan untuk barang baru atau barang bekas. Yang kedua, penyusutan berdasarkan jenis industri tertentu. Yang ketiga, penyusutan berdasarkan jenis aset. Yang keempat, penyusutan berdasarkan lokasi. Yang ketiga, administrasi. Secara administrasi, penyusutan dapat dibedakan menjadi 2, sederhana dan kompleks. Pemilihan jenis penyusutan, baik yang sederhana atau kompleks, bergantung pada beberapa hal seperti besarnya biaya administrasi, sumber daya manusia, dan kepatuhan dari wajib pajak tersebut. Selanjutnya, karakteristik dari aset yang dapat disusutkan.
Yang pertama, digunakan dalam kegiatan usaha. Aset yang dapat disusutkan adalah aset yang dipakai dalam usaha atau menjalankan usaha. Aset ini dapat dibedakan menjadi aset bisnis, aset campuran, dan aset pribadi. Untuk aset bisnis dapat disusutkan semuanya, sedangkan untuk aset campuran boleh disusutkan dengan sesuai dengan yang digunakan dalam kegiatan usaha. Yang kedua, nilai menurun secara bertahap. Nilai aset yang dapat disusutkan harus menurun secara bertahap, baik karena semakin buruk fisiknya atau karena faktor kualitas. Kalau nilai tidak menurun secara bertahap, maka tidak dapat disusutkan, tapi langsung dibiayakan. Adapun aset yang tidak dapat disusutkan adalah tanah, aset pendanaan, barang dagangan, dan persediaan. Yang ketiga, aset berwujud dan aset tidak berwujud. Aset berwujud maupun tidak berwujud mempunyai manfaat yang lebih dari satu periode, dapat disusutkan. Untuk aset tidak berwujud, penyusutan disebut amortisasi. Keempat, pihak yang berhak melakukan penyusutan. Pihak yang berhak melakukan penyusutan pertama, pihak yang menggunakan aset tersebut dalam kegiatan usaha. Dan yang kedua, pemilik yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu legal owner atau physical owner. Yang kelima, saat dilakukan penyusutan. Secara umum, dapat dilakukan penyusutan adalah saat digunakan, tetapi ada kalanya pada tahun perolehan. Yang keenam, dasar untuk melakukan penyusutan. Ada tiga. Yang pertama, harga perolehan, termasuk di dalamnya adalah harga, ongkos, dan pajak yang dapat dikreditkan seperti pajak pertambahan nilai atau PPN yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran tidak termasuk dalam harga perolehan. Yang kedua, harga pengganti. Pada prinsipnya, harga pengganti tidak diperkenakan karena untuk kepentingan pencatatan menggunakan harga perolehan. Yang ketiga, revaluasi. Suatu aset yang telah direvaluasi biasanya disusutkan berdasarkan nilai revaluasinya. Penyusutan yang dipercepat. Penyusutan yang dipercepat untuk meningkatkan arus kas karena penyusutannya besar, maka pajak yang harus dibayar lebih kecil dan pengembalian atas investasinya menjadi tinggi. Metode yang dapat digunakan yaitu 1. Dipercepat atau akselerasi, misalnya dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun atau menurun denda. Yang kedua, memperpendek umur. Dan metode ketiga yaitu bebas atau arbitrary deduction. Penyusutan berdasarkan peraturan perpajakan. Yang pertama, saat mulainya penyusutan fiskal. Pada pajak penghasilan secara khusus dan eksplisit menetapkan saat dimulainya penyusutan fiskal adalah pada bulan perolehan. Penyusutan fiskal dilakukan sebulan penuh. Pengecualian dari ketentuan ini hanya dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, aset masih dalam proses pengerjaan. Yang kedua, aset dalam usaha sewa guna usaha atau leasing. Yang ketiga, wajib pajak yang mengajukan permohonan kepada Ditjen Pajak.
Yang kedua, harta atau aset dalam pekerjaan. Untuk harta aset dalam pekerjaan, penyusutan dimulai pada tahun selesainya pekerjaan tersebut. Jadi walaupun pada umumnya penyusutan atas harta atau aset dimulai pada tahun perolehan, tapi untuk harta aset yang dalam pekerjaan memerlukan waktu yang lebih dari 1 tahun. Perhitungan penyusutan dimulai selesainya harta aset yang bersangkutan. Yang ketiga, LK atau aset dalam sewa guna usaha. Penyusutan terhadap data dalam sewa guna usaha atau leasing, artinya sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease dimulai pada bulan harta tersebut disewa usahakan. Yang keempat, persetujuan Ditjen Pajak. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan kepada Ditjen Pajak apabila tidak mengikuti prinsip umum penyusutan. Misalnya, penyusutan baru dilakukan pada tahun harta atau aset tersebut menghasilkan. Kelima, pengelompokan harta berwujud. Dalam sistem penyusutan menurut UU PPH, semua aset tetap yang berwujud memenuhi syarat penyusutan fiskal dikelompokkan terlebih dahulu menjadi 2 golongan sebagai berikut. Yang pertama, harta berwujud kelompok bukan bangunan, dan harta berwujud kelompok bangunan. Harta berwujud bukan bangunan terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama, kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun, kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun, dan kelompok 3 dengan masa manfaat 16 tahun, dan yang terakhir kelompok 4 dengan masa manfaat 20 tahun. Dan yang kedua, kelompok bangunan dibagi menjadi 2, bangunan permanen dengan masa manfaat 20 tahun dan bangunan tidak permanen dengan masa manfaat 10 tahun. Yang keenam, metode dan tarif penyusutan fiskal. Metode dan penyusutan tarif fiskal itu ada 2 yang digunakan dalam perpajakan, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Dan untuk bangunan, dan untuk bangunan itu ada satu, yaitu metode garis lurus. Ini metode yang diakui perpajakan ya. Yang pertama, tarif penyusutan untuk aset tetap dan bangunan. Kelompok 1, tarif penyusutan dengan metode garis lurus sebesar 25% dan metode saldo menurun sebesar 50%. Kelompok 2, metode garis lurus sebesar 12,50% dan metode saldo menurun sebesar 25%. Dan kelompok 3, tarif penyusutan pada metode garis lurus sebesar 6,25% dan metode saldo menurun sebesar 12,50%. Dan kelompok 4, tarif penyusutan metode garis lurus sebesar 5% dan metode saldo menurun sebesar 10%. Dan untuk kelompok bangunan permanen, tarif penyusutan metode garis lurus sebesar 5% dan bangunan tidak permanen sebesar 10%. Selanjutnya, penyusutan berdasarkan standar keuangan. Yang pertama, biaya perolehan.
Biaya perolehan adalah jumlah kas atau secara kas yang dibayarkan atau dinilai lewat jar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap digunakan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya termasuk biaya impor dan PPN masukan, tidak boleh direstitusikan, dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dapat membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat terpaksa untuk penggunaan yang dimaksud seperti potongan jajan dan dapat dikurangi dari pembelian. Contoh dari biaya yang dapat didistribusikan secara langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama biaya persiapan tempat, yang kedua biaya pemeliharaan awal, biaya simpanan dan biaya bongkar muat, yang ketiga biaya pemasangan, yang keempat biaya profesionalitas sebagai arsitek atau insinyur. Yang kedua, kriteria aset yang dapat disebutkan. Kriteria aset yang dapat disebutkan dibagi menjadi 3. Yang pertama, diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 1 periode akuntansi. Yang kedua, memiliki masa manfaat yang terbatas. Dan yang ketiga, dan untuk suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa disewakan atau tujuan administrasi. Dan yang ketiga, masa manfaat. Pengertian masa manfaat sebagai berikut. Yang pertama, periode suatu aset diharapkan digunakan oleh perusahaan. Yang kedua, jumlah produk atau unit software yang diharapkan diperoleh dari aset oleh perusahaan. Masa manfaat ekonomis dari suatu aset yang dapat disusulkan untuk suatu perusahaan mungkin lebih pendek atau usaha fisiknya atau usaha tekniknya sebagai akibat tambahan terhadap aus atau perusahaan fisik yang bergantung pada faktor operasional seperti frekuensi penggunaan aset, perubahan perbaikan, dan pemeliharaan. Faktor-faktor lainnya juga dipertimbangkan seperti faktor keausan yang timbul dari perubahan dalam permintaan pasar terdapat produk atau jasa dari aset dan pembatasan hukum seperti tanggal batas penggunaan. Masa manfaat suatu aset harus ditelaah secara ulang secara periodik dan bila harapan berbeda secara signifikan dengan estimasi sebelumnya, maka beban penyusutan untuk periode sekarang dan masa yang akan datang harus disesuaikan. Apabila masa manfaat suatu aset tetap tidak lagi sebesar jumlah yang cepat dan dengan nilai masa manfaat ekonomis secara yang tersisa, penentukan nilai kegunaan aset tetap diakui sebagai keuntungan atas kerugian dalam tabuhan laba. Yang keempat itu penyusutan. Penyusutan yang dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menurut kereta berikut adalah metode penyusutan berdasarkan akuntansi keuangan. Yang pertama, berdasarkan produk dibagi menjadi 2, metode garis lurus dan metode pembebanan menurun. Dan metode pembebanan menurun ini ada 2, metode jumlah angka tahun dan metode saldo menurun
salah satu menurun ganda. Yang kedua berdasarkan penggunaan PIM-2, yaitu yang pertama metode jam sisa, yang kedua metode jumlah unit produksi, dan yang ketiga berdasarkan kriteria lainnya dibagi menjadi 3 metode, yaitu yang pertama metode berdasarkan jenis dan kelompok, dan yang kedua metode anuitas, dan yang ketiga sistem persediaan. Yang kelima, penyusutan kelompok dan gabungan. Untuk memudahkan kegiatan administrasi, ada kalanya perusahaan memilih cara penyusutan dengan mengelompokkan aset dalam beberapa kelompok. Dalam ketentuan fiskal disebut dengan golongan nyata. Misalnya penyusutan dihitung dengan cara mengalihkan tarif penilaian ke aset yang sejenis. Yang keenam, saat dimulainya penyusutan. Pada umumnya penyusutan dimulai pada tahun pengeluaran untuk aset tetap yang masih dalam proses pengerjaan. Penyusutan dimulai pada tahun selesai yang pengerjaan tersebut berbeda dengan penyusutan fiskal yang seharusnya setahun penuh. Penyusutan komersial bukan dilakukan untuk jangka yang lebih pendek. Misalnya perusahaan membeli aset pada bulan Juni tahun 1997 untuk penyusutan tahun 1997. Perusahaan yang bisa membeberkan beban penyusutan selama 6 bulan saja sesuai dengan penggunaan aset yang bersangkutan. Ketujuh, dasar penyusutan. Dasar penyusutan yang digunakan adalah biaya perolehan awal, baik melalui pembelian maupun pendirian, penambahan, dan perbaikan. Yang ke-8, pengungkapan. Pemilihan suatu metode alokasi atau estimasi manfaat suatu aset merupakan masalah pertimbangan. Pengungkapan metode yang digunakan dan estimasi manfaat atau tingkatan penyusutan digunakan menyediakan bagi para pengguna laporan informasi yang membuat mereka menelaah kebijakan yang dipilih manajemen dan dapat membuat perbandingan dengan perusahaan lain. Untuk alasan serupa perlu untuk mengungkapkan jumlah yang dapat disusutkan dan dialokasikan dalam suatu periode akumulasi penyusutan pada akhir periode tersebut. Yang berikutnya, penjelasan tentang kesamaan akuntansi komersil dan akuntansi fiskal. Kesamaan ini terdapat 3. Yang pertama, aset atau harta tetap yang memberikan manfaat dari suatu periode tidak boleh langsung dibebankan pada pengeluarannya, tetapi dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya. Yang kedua, aset atau harta dapat disusutkan adalah aset tetap, baik bangunan maupun bukan bangunan. Yang ketiga, tanah pada prinsipnya tidak disusutkan kecuali jika tanah tersebut memiliki manfaat terbatas. Tadi persamaan, lalu ini perbedaan akuntansi komersil dan akuntansi fiskal. Perbedaan dalam akuntansi komersil dan fiskal dibagi menjadi 4, yaitu masa manfaat. Dalam masa manfaat akuntansi komersil, yaitu masa manfaat ditentukan aset berdasarkan taksiran umur ekonomis maupun teknis. Yang kedua, setelah ulang secara periode. Yang ketiga, nilai residu bisa dipertimbangkan. Dan masa manfaat menurut akuntansi fiskal, yang pertama ditetapkan berdasarkan
keputusan Menteri Keuangan, dan yang kedua nilai residu tidak dapat diperhitungkan. Perbedaan yang kedua yaitu harga perolehan. Pada akuntansi komersial, harga perolehan untuk pembelian yang pertama untuk pembelian menggunakan harga sesungguhnya, yang kedua untuk patokan aset tidak sejenis menggunakan harga wajar. Untuk patokan aset jenis berdasarkan nilai buka aset dapat dilepas, dan aset untuk sumbangan berdasarkan harga pasar. Sebaliknya untuk akuntansi fiskal, harga perolehan untuk transaksi yang pertama untuk transaksi yang tidak mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga sesungguhnya. Yang kedua untuk transaksi yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga pasar. Ketiga untuk transaksi total menentukan adalah berdasarkan harga pasar. Dan yang keempat dalam rangka likuiditas peluburan pembukaan pelunasan atau penggabungan adalah pasar kedua ditentukan oleh Menteri Keuangan, dan yang kelima jika direvaluasi adalah sebesar nilai setelah revaluasi. Perbedaan pada metode penyusutan yaitu tadi sudah dijelaskan. Metode penyusutan komersil menggunakan garis lurus, menggunakan tabun, satu menurun atau menurun ganda, metode jam jasa, dan lain-lain. Dan menurut akuntansi fiskal, metode penyusutan digunakan untuk aset tetap bangunan yaitu garis lurus, dan untuk aset tetap bangunan wajib pajak dapat memilih garis lurus atau satu menurun ganda asal diterapkan secara taat asas. Yang kedua, sistem penyusutan. Menurut akuntansi komersil, sistem penyusutannya yaitu penyusutan individual dan penyusutan gabungan atau kelompok. Dan menurut akuntansi fiskal, sistem penyusutan secara individu kecuali untuk perolehan kecil boleh secara golongan. Nomor ini perencanaan pajak untuk penyusutan. Contoh kasusnya, PT Abadi membeli suatu aset tetap berupa mesin dengan harga perolehan 1 miliar. Tersebut termasuk dalam aset tetap kelompok 1. Misalnya beban penyusutan dapat dilihat pada tabel 21. Tabel 21 ini misalnya beban penyusutan per tahun dihitung menggunakan garis lurus dan saldo menurun. Bisa dilihat pada tahun 1 sampai ke 3 metode garis lurus itu konstan penyusutannya sebesar 250 juta, dan untuk saldo menurun di tahun ke-1 500 juta, tahun 2 250, dan tahun ketiga 150 juta. Dan akumulasi penyusutannya dari kedua metode itu sama-sama 100 miliar. Dapat dilihat bahwa besarnya beban penyusutan per tahun berbeda, tetapi pada akhirnya masa manfaat akumulasi penyusutan ada sama. Dengan demikian dalam perpajakan perbedaan besarnya beban penyusutan ini dikenal dengan istilah beda waktu dan beda sementara, walaupun berdasarkan nominal pada akhirnya masa manfaat akumulasi beban penyusutan sama, tetapi ditinjau dengan nilai tunai jumlahnya akan menjadi berbeda. Dalam contoh ini, untuk mengetahui nilai tunai atau present value tingkat diskon yang digunakan adalah 20%. Untuk lebih jelasnya dilihat pada tabel.
tabel 2,2 yaitu besar beban penyusutan dan nilai tunai dengan tingkat diskon 20%. Berikut bisa dilihat nilai PV dan nominal PV dan PV dari metode garis lurus dan auto menurun. Dan tingkat diskon 20% tahun 1 itu bisa dilihat 0,8333 dan seterusnya. Dari tabel 2,2 dapat dilihat bahwa mesin yang dapat saat perolehan sebesar 100 juga pada akhirnya masa manfaat tahun keempat dengan diskon faktor 20% jumlah nilai tunai dari akumulasi beban penyusutan mesin dengan menggunakan metode garis lurus sebesar 647 juta 183.641,90 dan menggunakan metode saldo menurun sebesar 797.376,60 rupiah. Ini tabel 23 mengenai perbandingan besar pengobatan antara garis lurus dan saldo menurun dengan tingkat diskon 30%. Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh besarnya penghematan pajak yang dapat dilakukan jika perusahaan memilih saldo menurun dalam menghitung besarnya beban penyusutan. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif pajak tertinggi, yaitu 30%, karena diasumsikan bahwa perusahaan telah mencapai laba di atas 100 juta dengan tingkat diskon 20%. Penghematan pajak adalah 216.212,96 dikurangi 190.190,59 dan hasilnya penghematan pajak yaitu 22.714.120,37 rupiah. Perkenalkan, nama saya Fransel Raffiani. Saya akan mempresentasikan transaksi sewa guna usaha. Dalam pengertian, sewa guna usaha atau disebut leasing adalah suatu kontrak antara pemilik barang modal atau disebut lessor dengan pengguna barang modal atau disebut lessee. Dalam leasing atau SGU dibedakan menjadi dua, yaitu SGU dengan hak opsi dan SGU tanpa hak opsi. SGU dengan hak opsi atau disebut Financial Lease Capital Lease adalah sewa guna usaha di mana penyewa atau lessee pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek SGU berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Untuk SGU tanpa hak opsi atau biasa disebut operating lease adalah perjanjian leasing di mana pihak penyewa lessee pada akhir masa kontrak tidak diberikan hak opsi untuk membeli barang, modal, atau objek SGU.
Perlakuan akuntansi terhadap transaksi sewa guna usaha berdasarkan PSAK nomor 30 tentang standar akuntansi sewa guna usaha tahun 2002. Yang pertama, lessee memiliki hak opsi untuk membeli aset yang disewa gunakan pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha. Kedua, seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh lessee ditambah dengan nilai sisa mencakup pengembalian barang modal serta bunganya sebagai keuntungan lessor atau disebut full payout lease. Yang ketiga, masa sewa guna usaha minimal 2 tahun atau 24 bulan. Apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dikelompokkan sebagai sewa mewah biasa atau sewa guna usaha tanpa hak opsi. Kemudian akuntansi untuk sewa guna usaha dengan hak opsi antara lain pembayaran jaminan atau security deposit dibukukan sebagai piutang kepada lessor. Lalu nilai tunai atau present value dari seluruh pembayaran sewa guna usaha dan nilai sisa dibukukan sebagai aset tetap dan kewajiban sewa guna usaha. Tingkat diskonto yang digunakan untuk menghitung nilai tunai adalah tingkat bunga yang dibebankan oleh lessor atau tingkat bunga yang berlaku pada awal sewa guna usaha. Pembayaran sewa guna usaha yang dilakukan selama jangka waktu kontrak dialokasikan dan dibukukan sebagai angsuran pokok dan beban bunga. Aset tetap SGU yang dikapitalisasi selanjutnya diamortisasi selama taksiran umur ekonominya dengan menggunakan metode yang sama untuk aset sejenis. Kemudian pada akhir tahun harus dilakukan penyesuaian terhadap bunga akrual, amortisasi aset guna usaha akhir tahun, dan amortisasi keuntungan modal dan kerugian modal. Dalam laporan keuangan disajikan sebagai bagian dari aset tetap, sejumlah neto dikurangi akumulasi amortisasi. Kewajiban SGU disajikan sebagai bagian dari kewajiban dan diklasifikasi sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang sesuai dengan praktik yang lazim untuk usaha lessee. Apabila dilakukan transaksi jual dan sewa kembali, maka selisih harga jual dengan nilai buku aset dibukukan sebagai keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan, yang harus diamortisasi secara profesional. Apabila terjadi penggantian lebih awal, di mana pembayaran sewa dilunasi sebelum berakhirnya kontrak, maka selisih antara pembayaran yang dilakukan dengan sisa kewajiban dibebankan atau dikreditkan pada tahun berjalan. Apabila lessee mengambil opsi pada akhir masa kontrak dan harga opsi sama dengan jaminan yang diberikan, maka jaminan tersebut akan dikompensasikan dengan sisa kewajiban SGU. Apabila opsi tidak sama dengan jaminan, maka kekurangan atau kelebihan harus diselesaikan antara lessee dan lessor secara tunai. Setelah mengambil opsi, maka akun SGU direklasifikasikan atau memindahkan ke dalam akun aset tetap yang relevan. Perlakuan perpajakan terhadap transaksi sewa guna usaha berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1159 dari KMK -01 dari 1991 pada pasal 2, 3, dan 4, kegiatan sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha tanpa hak opsi maupun dengan hak opsi.
untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Sewa guna usaha digolongkan sebagai finance lease atau dengan hak opsi apabila memenuhi semua kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran SGU selama masa SGU pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dengan keuntungan lessor. Kedua, masa SGU ditentukan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan pertama, 3 tahun untuk barang modal golongan kedua dan ketiga, dan 7 tahun untuk golongan bangunan. Ketiga, perjanjian SGU memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee. Keempat, dalam pasal 16 di atas mengatur mengenai ketentuan perpajakan bagi lessee yang melakukan transaksi finance lease sebagai berikut. Yang pertama, lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa gunakan sampai saat lessee membeli barang tersebut. Setelah lessee menggunakan hak opsinya membeli barang modal yang disewa gunakan, maka lessee boleh melakukan penyusutan dengan dasar, yaitu harga opsi barang modal yang bersangkutan. Pembayaran SGU yang dibayar oleh lessee kecuali pembebanan atas tanah merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lessee. Dalam masa SGU lebih pendek dari masa yang ditentukan, Dirjen Pajak melakukan koreksi atas pembebanan biaya SGU tersebut dan memperlakukannya sebagai operasi lease atau tanpa hak opsi. Lessee tidak memotong PPh pasal 23 atas pembayaran sewa guna usaha. Kemudian transaksi penjualan dan penyewaan kembali. Yang pertama, untuk penjualan dan penyewaan kembali tanpa hak opsi, PPN memasukkan yang telah dikreditkan oleh lessee dibayar kembali. Yang kedua, atas penyewaan kembali barang modal tersebut, maka lessor harus memungut PPN. Ketiga, pengalihan tanah dan bangunan sewa guna usaha. Di antara lain, saat lessee menjual kepada lessor, lessee dikenakan PPh sebesar 5% dari nilai jual atau NCOP yang digunakan untuk menghitung PBB jika nilai jual lebih rendah dari NCOP. Namun saat lessor menjual kepada lessee, lessor dikenakan PPh sebesar 5% dari nilai opsi. Perencanaan pajak atas transaksi sewa guna usaha. Perencanaan pajak dapat digunakan untuk aset tetap yang baru akan dibeli maupun aset tetap yang telah dimiliki. Untuk aset tetap yang baru akan dibeli, pertimbangannya adalah membeli secara langsung, secara tunai, kredit, atau dengan menyewa. Sedangkan untuk aset tetap yang sudah dimiliki, pertimbangannya adalah mempertahankan, melakukan revaluasi, atau dijual dan disewa guna usahakan kembali. Membeli secara langsung atau melalui sewa guna usaha, hal pokok yang harus diperhatikan dalam perencanaan pajak antara lain, apabila membeli secara langsung, maka jumlah yang dapat dibiayakan dalam rangka menghitung PKP adalah beban penyusutan. Besarnya beban penyusutan antara lain ditentukan oleh metode penyusutan dan umur ekonomis yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan. Apabila membeli secara sewa guna usaha, maka semua biaya yang dikeluarkan untuk membayar sewa guna usaha tersebut dapat dibiayakan pada tahun yang bersangkutan. Untuk masa sewa guna usaha bisa lebih pendek dari umur ekonomis, sehingga perusahaan dapat membiayakan perolehan aset tetap lebih cepat dibanding menggunakan penyusutan atau disebut penyusutan dipercepat. Yang terakhir, penjualan dan penyewaan kembali. Seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, pada saat penjualan dari lessee kepada lessor,
bisa dikenakan PPh sebesar 5% dari nilai jual atau NCOP yang digunakan untuk menghitung PPB jika nilai jual lebih rendah dari NCOP. Tapi saat lessor menjual kepada lessee, lessor juga dikenakan PPh 5% dari nilai opsi. Yang perlu diperhatikan, jika gedung dimiliki secara langsung, maka biaya yang boleh dikurangkan hanya beban penyusutan atas gedung yang harus dilakukan dalam waktu 20 tahun. Apabila diperoleh melalui sewa guna usaha melalui hak opsi, maka semua biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran sewa baik atas tanah maupun bangunan yang dapat dibiayakan. Sebagai penutup, untuk kelompok kami, pajak bukanlah beban, melainkan peluang untuk menunjukkan tanggung jawab kita sebagai bagian dari bangsa. Dengan perencanaan yang bijaksana dan strategi yang tepat, kita tidak hanya menciptakan keuntungan bagi perusahaan, tapi juga berkontribusi kepada pembangunan yang lebih baik. Ingatlah, sukses tidak hanya diukur dari laba, tetapi juga dari nilai yang kita berikan untuk orang lain dan negeri ini. Sekian presentasi video dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan dan mungkin ada yang perlu dikoreksi, mohon tulis di kolom komentar dan mohon untuk di-like video ini. Terima kasih.